Korupsi, penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara merupakan tindakan yang merugikan. Tidak hanya menggerogoti ekonomi, tetapi juga mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, menurunkan investasi, dan memperburuk ketimpangan pendapatan serta kebahagiaan masyarakat. Di Indonesia, dampak buruk korupsi dirasakan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial, birokrasi, pemerintahan, politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan bahkan hingga lingkungan hidup. Banyak perbuatan yang tergolong pidana korupsi, mulai dari penyelewengan anggaran hingga penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Berikut perbuatan yang tergolong pidana korupsi. Yang pertama ada merugikan keuangan negara. Hal ini tercatut pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang kedua ada suap menyuap, yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, yang keempat ada pemerasan, yang kelima ada perbuatan curang. Keempat hal itu tercatut pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang keenam ada benturan kepentingan dalam keadaan. Hal ini tercatut pada pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan yang terakhir ada gratifikasi yang tercatut pada pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal ada sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup konsumtif. Faktor eksternal, pendidikan. Ironisnya, banyak pejabat berpendidikan tinggi yang terjebak dalam korupsi. Faktor politik, kekuasaan seringkali dicapai dengan cara yang tidak etis. Faktor hukum, lemahnya penegakan hukum. Ekonomi, pendapatan yang tidak cukup mendorong seseorang melakukan korupsi. Faktor organisasi, struktur yang memberi peluang korupsi. Untuk mengatasi korupsi, solusi kuratif dan preventif harus diterapkan. Pertama, yaitu solusi kuratif. Harus adanya sanksi hukum sebagai ultimatum remedium. Lalu, efek paradoksal dalam lembaga pemasyarakatan. Dan yang terakhir, harus ada kontrol sosial yang kompleks. Solusi preventif, menciptakan undang-undang yang memperkecil kemungkinan korupsi. Edukasi masyarakat sejak dini, gerakan sosial budaya untuk nilai-nilai anti korupsi, penggunaan teknologi untuk transparansi, dan pemberdayaan masyarakat melalui LSM. Mengadopsi sistem dari negara lain seperti Cina yang menerapkan hukuman berat untuk korupsi besar bisa menjadi solusi. Pemerintah harus merumuskan aturan yang jelas untuk penanggulangan keadaan darurat agar lebih mudah menerapkan hukuman berat bagi pelaku korupsi. Berikut kebiasaan hidup agar tidak melakukan korupsi. Yang pertama, jujur, lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Yang kedua, kita harus peduli, mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Yang ketiga, kita harus mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat, kita harus disiplin, taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kelima, tanggung jawab, siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan. Yang keenam, kerja keras, gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Yang ketujuh, sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Yang kedelapan, kita harus berani, mantap hati, dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, adil, berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sistem kehidupan yang harus diwujudkan agar tidak terjadi korupsi. Yang pertama, hiduplah sesuai dengan kemampuan. Salah satu hal yang mendorong kita untuk melakukan korupsi adalah karena kita sering merasa tidak cukup dan ingin bergaya hidup yang tidak wajar alias melebihi kemampuan kita. Sebaiknya, jangan banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kedua, kita dapat mengatur manajemen waktu. Disiplin waktu dalam menjalani kegiatan sehari-hari dapat membuat perencanaan kegiatan harian akan berjalan dengan lebih baik dan tepat, sehingga kita dapat mengurangi korupsi dalam hal waktu. Yang ketiga, fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Selesaikan segala pekerjaan sebaik mungkin dan sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang ada. Dengan hal itu, kita tidak akan meleset dari aturan tersebut sehingga dapat meminimalkan korupsi.
Selanjutnya yang nomor 4, mengatur pengeluaran. Catat pengeluaran sehari-hari dan bedakan pengeluaran tersebut berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Upayakan kebutuhan dapat tercukupi lebih dahulu. Jika masih ada sisa, maka bisa digunakan untuk keinginan. Hal ini berhubungan dengan gaya hidup yang sederhana. Dan yang terakhir, selalu bersyukur. Bersyukur akan apa yang kita miliki dan bersyukur dengan apa yang telah kita raih hari ini akan mencegah tindakan korupsi. Apabila kita tidak bersyukur dan selalu mencari kekurangan, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Apabila tidak diiringi dengan niat yang baik, akan membawa kita dalam perilaku dan perbuatan yang menyimpang. Dengan strategi yang tepat dan kebiasaan hidup yang baik, kita bisa bersama-sama mencegah korupsi di Indonesia. Mari kita berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik, bersih dari korupsi.